Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti biasa, sebelum kalian buka videonya, kalian sudah bawa peralatan tulisnya, bawa bukunya, dan sudah duduk manis. Karena kalian sudah duduk manis dan siap menerima materi, marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua dalam melakukan kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini adalah belajar tentang IPS pada perjuangan para pahlawan. Bagaimana perjuangan para pahlawan sehingga negara kita bisa merdeka? Nah, kalian siapkan bukunya tema 5 subtema 1. Lebih jelasnya ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Yang pertama pada pembahasan perjuangan para pahlawan, Ustazah akan kenalkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Tarumanegara, nama tokohnya adalah Purnawarman. Sedangkan peristiwa penting pada masa Purnawarman adalah penggalian Sungai Komati yang terjadi pada tahun 417 Masehi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciaruteun. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya, nama tokohnya adalah Balaputradewa. Peristiwa pentingnya adalah pusat pembelajaran agama Buddha pada abad 9 Masehi dan peninggalan kerajaannya adalah Prasasti Telaga Batu. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno, nama tokohnya Rakai Pikatan. Peristiwa penting yang terjadi adalah bersatunya dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan yang berbeda agama, yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Yang terjadi pada tahun 850 Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Prasasti Matiasi. Masih kerajaan-kerajaan di Indonesia, selanjutnya adalah Kerajaan Kahuripan, nama tokohnya Airlangga, seperti nama universitas yang ada di Surabaya. Peristiwa penting yang terjadi adalah pertempuran antara bala tentara Raja Airlangga berhasil dikalahkan oleh Dyatulodong yang terjadi pada tahun 1031 Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Candi Belahan. Kemudian Kerajaan Sunda, nama tokohnya Tarusbawa. Peristiwa penting yaitu Perang Pubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Prasasti Cikapundung. Selanjutnya adalah Majapahit. Nama tokoh yang terkenal adalah Pati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Peristiwa penting yang terjadi adalah pemberontakan Nambi, Sora, Ranggalawe, dan terjadi peristiwa Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada. Terjadi pada tahun 1300 Masehi. Peninggalan kerajaannya adalah situs Trowulan yang ada di Trowulan, Mojokerto. Nah, kemudian masih kerajaan-kerajaan di Indonesia adalah Kerajaan Pajajaran. Nama tokohnya adalah Sri Baduga Maharaja. Peristiwa penting adalah Perang Pubat terjadi pada tahun 1357 Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Prasasti Cikapundung. Selanjutnya adalah Kerajaan Kutai. Nama tokohnya Mulawarman. Peristiwa pentingnya adalah upacara memberikan hadiah kepada para brahmana 20.000 ekor sapi. Terjadi pada abad keempat Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Ketopong Sultan. Nama kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Nama tokohnya Aswawarman.
peristiwa pentingnya sumber penyebaran agama Hindu terjadi pada tahun 417 Masehi dengan peninggalan kerajaannya adalah Prasasti Kebun Kopi. Nah, selanjutnya Ustazah akan kenalkan seorang Mahapati yang terkenal dari Majapahit, yaitu Pati Gajah Mada. Pada tahun 1319 Masehi, Pati Gajah Mada diangkat sebagai Pati Kerajaan Kahuripan. Kemudian tahun 1329 Masehi, Pati Gajah Mada menaklukkan Keta dan Sadeng. Selanjutnya, tahun 1334 Masehi, beliau diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Dan tahun 1339 Masehi, melakukan penaklukan daerah Swarnadwipa, atau disebut dengan Sumatera. Masih kisah Mahapati Gajah Mada. Pada tahun 1343 Masehi, beliau menaklukkan Bedahulu bersama Arya Damar. Tahun 1364 Masehi, Pati Gajah Mada meninggal dunia. Nah, itu tadi adalah kisah nama-nama kerajaan sekaligus kisah perjalanan Pati Gajah Mada. Kemudian sekarang peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu di lokasi Jatipasar Trogapura Wringin Lawang. Maaf, itu Jatipasar Trowulan. Peninggalannya Gapura Wringin Lawang. Kemudian sejarahnya, Gapura ini adalah pintu masuk menuju komplek bangunan penting di ibu kota Majapahit. Ustazah ulangi, lokasinya Jatipasar Trowulan, peninggalannya Gapura Wringin Lawang. Kemudian yang kedua adalah Candi Brahu, lokasinya Becijong Trowulan. Sejarahnya, candi yang dibangun untuk tempat sembahyang. Masih peninggalan kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah Candi Tikus, lokasinya Jatirejo Trowulan. Sejarahnya, candi ini adalah tempat pertitraan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Yang keempat, Gapura Bajang Ratu, lokasinya Desa Temon Trowulan Mojokerto. Dengan sejarahnya, Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Nah, peninggalan kerajaan Majapahit banyak yang terdapat di Trowulan Mojokerto karena Majapahit berada di Trowulan Mojokerto. Nah, itulah peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Akhirnya, Ustazah ucapkan terima kasih, tetap semangat, rajinlah sholat, rajin mengaji, jangan lupa jaga selalu kesehatan, pakailah masker ketika keluar rumah, dan selalulah cuci tangan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.